101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Jadi untuk edisi hari ini ya dialog interaktif kita bersama Klinik Asri dan tentunya saat ini di studio RKO yang beralamat di Jalan Manunggal nomor 19 Sukadana telah hadir 2 orang narasumber kita. Dan buat para pendengar tentunya mudah-mudahan saja dengan adanya program acara dialog untuk edisi hari ini tentunya bisa menambah informasi kita dan tentunya tidak ada salahnya nanti ya informasi yang disampaikan tersebut ya bisa juga disampaikan dengan sanak saudara kita yang berada di luar sana. Baik para pendengar, langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang saat ini telah hadir di studio RKO. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada pendengar kita yang saat ini masih tetap setia di 101,5 MHz RKO. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Rini Adriasiwi. Saya manajer kesehatan untuk Klinik Asri dan yang bersama saya Yuliantina. Saya optometrisnya di Asri. Oke. Tentunya saya juga mengucapkan selamat datang ya di studio RKO dalam program acara dialog untuk edisi hari ini. Oke, silakan nih Mbak Rizka ya untuk mengawali jumpa kita dalam program acara dialog untuk edisi hari ini ya ingin menyampaikan temanya kira-kira ini tentang apa nih? Klinik Asri ini akan ada satu unit baru atau program baru yaitu Optik Asri. Optik Asri, oke. Kalau sebelumnya sudah ada atau belum? Memang belum ada ya Mbak ya? Memang belum ada. Nah, jadi Optik Asri ini baru memang akan di launching nanti pada tanggal 30 April 2024 hari Selasa. Nah, nantinya pada hari Selasa itu kita akan meresmikan dan ada beberapa kegiatan pada saat peresmian optik tersebut gitu. Oh iya Mbak Rizka, apakah benar nih satu di antara fasilitas layanan kesehatan yang tentunya mungkin agak dikatakan sedikit sulit ya di Kayong Utara ini adalah layanan optikalnya? Ini apakah benar informasi yang didapat nih? Iya. Karena layanan kesehatan yang sulit ditemukan di Kayong Utara ini salah satunya optik. Nah, kemarin juga ada sih optik sebelum Asri ini ada optik bias. Mungkin karena cuma satu optik ya. Jadi kita Klinik Asri juga bakalan buka optik lagi untuk fasilitas masyarakat di Kayong Utara. Oke. Nah, jadi tadi sudah seperti yang disebutkan bahwa Optik Asri akan melakukan opening pada tanggal 30 April 2024 dan nantinya akan ada beberapa kegiatan, di antaranya yaitu selain peresmian ada kita pembagian kacamata baca secara gratis dan pemeriksaan MQ seperti kayak gula darah, sama kolesterol, asam urat dan tensi. Namun memang pemeriksaan gula darah tadi, tensi, kemudian kolesterol dan lain-lain itu kuotanya terbatas, benar. Kuotanya terbatas. Nah, apakah perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau seperti apa ini? Bagi masyarakat kita yang ingin mengikuti program tersebut ya, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April ya? 30 April. Oke, silakan Mbak. Iya, jadi kalau untuk kegiatan pembagian kacamata dan lain sebagainya ini pendaftarannya dilakukan di tempat. Nah, kegiatannya bisa dimulai misalkan ingin mengikuti peresmian juga bisa, tapi kalau memang misalkan hanya ingin mengikuti kegiatan setelah peresmian itu nanti akan dilakukan sekitar jam 10 seperti itu. Oke. Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu ya pada saat ingin mendaftar seperti misalnya KTP atau memerlukan KK? Ya, jadi memang yang perlu dibawa pada saat pendaftaran itu hanya KTP saja. KTP saja ya. Oke. Kemudian ada yang lainnya yang ingin disampaikan kembali, silakan nih Mbak. Oh, untuk ini ya Kak, antrian itu terbatas ya. Terbatas. Kacamata gratis itu buat umur yang 40 ke atas, 40 orang tahun tua ke atas. ya. Orang tua ya.
50 orang, pemeriksaan mata gratis 50 orang, dan pemeriksaan MCU 50 orang. Oke. Jadi untuk pembagian kacamatanya sendiri tadi di usia 40 tahun ke atas ya? Iya. Oke, dengan dibuktikan tadi yaitu dengan membawa KTP tersebut ya. Jadi ini gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Nah, selain itu ya untuk pembagian kacamata sendiri nih, ini apakah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau bagaimana ini prosesnya? Kita lakukan pemeriksaan dulu. Ya. Habis lakukan pemeriksaan, pasien bakalan dapat kacamata. Kacamata baca Tapi ya. kacamata baca. Oh, jadi kacamata untuk membaca. Oke. Selain tadi pembagian kacamata baca, kita juga ada pemeriksaan mata secara gratis. Namun memang pemeriksaan mata ini nanti kalau ingin dilanjutkan bisa dengan membeli ya. Kacamata, iya. Ya, pembuatan kacamata di optik Asri. Nah, yang berbeda dengan optik lainnya mungkin kami sama dengan yang di klinik. Jadi kita menerima pembayaran non tunai gitu. Kemudian juga kita kan juga ada diskon untuk ekostatus. Nah, pembayaran non tunai ini bisa berupa bibit pohon, kerajinan tangan, kemudian juga pupuk, kemudian jasa dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian juga untuk diskon ekostatus nanti akan ada wilayah-wilayah yang tersendiri. Namun memang kalau untuk diskon ekostatus tidak bisa sama dengan yang ada di klinik, kita berbeda tapi tetap ada. Ya, jadi kalau untuk diskon berobat kita ada wilayah-wilayah di mana kita ada beberapa kecamatan. Kalau untuk di Kayong Utara ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadana dan Simpang Hilir. Tuh, untuk diskon tersebut nanti berbeda setiap dusunnya, dan nanti akan ada warna-warna dusun masing-masing. Kita ada 5 warna, yaitu hijau, kuning, merah, biru, dan ungu gitu. Nah, kalau misalkan nih dari Pangkalan Buton, untuk dusun Tanjung Belimbing itu ada warna kuning, yang artinya nanti akan mendapatkan diskon itu sebesar 25%. Oke. Itu contoh lain lagi, misalkan dari Gunung Sembilan untuk dusun Nirmala itu akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Jadi nanti perhitungan diskonnya akan berbeda-beda setiap dusun, dan itu sudah ditetapkan oleh Asri bersama TNGP. Oke. Kemudian ada informasi juga nih, ada beberapa kegiatan katanya yang bisa diikuti masyarakat secara gratis ya saat peluncuran optik Asri. Nih kalau boleh tahu tentunya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diikuti masyarakat ya dalam kegiatan tersebut? Ya, kan kita ada 3 kegiatan. Yang pertama itu pembagian kacamata baca, pembagian kacamata baca ya. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan mata secara gratis. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan kesehatan dasar seperti asam urat, kolesterol, tensi, dan gula darah. Jadi itu juga gratis? Iya, gratis. Tapi tanggal 30 aja. Oh, jadi tanggal 30 saja. Jadi Iya. kalau udah lewat dari tanggal 30 berarti ini harus bayar. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ada diskonnya juga nih, atau bisa juga melakukan pembayaran dengan misalnya bibit pohon. Nah, kalau untuk diskon tadi diskon ekostatus itu untuk pembuatan kacamata. Oke. Dan itu juga berlakunya tidak hanya di tanggal 30, tapi selama optik Seterusnya, Asri iya. buka. Oh, selama optik klinik Asri buka ini, kalau boleh tahu nih untuk bukanya ini dari jam berapa sampai jam berapa aja? Ini kita mengikuti jadwal yang ada di klinik, Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, dari jam 1 siang hingga Jam 8. Oh, dari Mohon maaf. Ke jam Oke. 1 ya. Oke, dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Iya. Oke, ini juga pada saat misalnya kita ingin melakukan pemeriksaan nih kepada mata ya, apakah kita juga harus melakukan pendaftaran misalnya hari ini atau misalnya pada saat kita ingin melakukan pemeriksaan?
Kalau untuk pemeriksaan langsung saja bisa. Oke, langsung ya. Bawa KTP. Iya. Jadi setiap hari kerja dari hari Senin hingga hari Jumat. Jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, jam 8 hingga jam 4 sore. Oke. Nah, buat para pendengar dan seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara tentunya yang ingin memeriksakan kesehatan matanya bisa langsung datang ke klinik Asri ya setiap jam kerja dari pukul 8 hingga pukul 4 sore setiap jam kerja, yaitu hari Senin ya sampai dengan hari Jumat. Oke, kemudian yang lainnya nih Mbak Rizka, mungkin ada yang ingin dilanjutkan kembali ya tentang tema kita untuk edisi siang hari ini, silakan. Untuk layanan di optik nih, Ah, kan boleh. ada yang nanya nih apa-apa aja gitu. Iya. Nah, kita selama di optik kita ada pelayanan pemeriksaan mata. Nah, pembuatan kacamata minus plus progresif. Nah, kita menyediakan lensa Blu-ray dan fotokromi. Yang ketiganya itu ada servis kacamata. Nah, Tadi yaitu pemeriksaan mata binas kan. Kemudian nanti di klinik Asri juga ini sudah disediakan kalau misalnya kita ingin memesan kacamata minus tadi ya. iya. Oke, ini kalau untuk pemesanannya sendiri ini kira-kira memakan waktu kira-kira berapa lama? Paling lama itu 2 hari sih ya. Oh, paling lama 2 hari ya. Oke. Bisa secepatnya juga kita lakukan proses pembuatan kacamatanya. Oke, terima kasih. Kemudian informasi yang lainnya terkait tentang optik tadi. Untuk optik Asri sendiri sebenarnya tidak hanya akan beroperasi di sekitar Sukadana, Sukadana gitu, tapi juga nanti akan beroperasi juga di sekitaran atau di wilayah intervensi Yayasan Asri. Jadi kalau kemarin-kemarin kan memang agak susah ya khususnya untuk di Kabupaten Kayong Utara sendiri. Jadi kalau ingin memeriksakan kesehatan mata atau juga ingin mengetahui minus matanya ini berapa, harus pergi ke kabupaten tetangga seperti itu atau nyebrang lagi nih ke Pontianak ya. Nah, kalau sekarang kan nggak susah-susah lagi ya, cukup di Kabupaten Kayong Utara sendiri udah ada. Jadi untuk pemesanan kacamatanya sendiri juga nggak lama ya, nggak memakan waktu sampai 1 minggu bahkan sampai 1 bulan ya. Iya. Oke. Pembayarannya tidak harus tunai, tapi kita bisa pembayaran non tunai. Masyarakat. Betul. Jadi tidak memberatkan masyarakat ya pasti. Jadi ini sangat meringankan sekali kalau misalnya kita nggak punya uang bisa tukar bibit atau yang lain. Yang penting Bibit kan pohon. nah pohon tadi ya. Tapi ini ada beberapa jenis pohon juga. Ini memang udah ditetapkan dari klinik Asri atau bagaimana? Iya, kalau untuk bibit ada beberapa bibit yang yang akan kita terima gitu. Nah, untuk sementara karena nantinya bibit ini akan ditanam di lokasi rebioisasi Asri di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung, sehingga Oke. ada beberapa bibit yang saat ini belum bisa diterima karena tidak cocok di lahan rebioisasinya. Oh gitu. Ada beberapa, yang pertama itu ada bibit gaharu, ada sungkai, ada bibit matoa, rambutan, kelengkeng, dan pohon ketapang. Oke, jadi Nah, itu itu belum bisa belum ditanam bisa. tidak cocok untuk ditanam di lahan rehabilitasi. Tapi kalau untuk bibit-bibit lain itu bisa diterima. Jadi ada kita punya tiga spesifikasi untuk bibit. Ada 3 kategori ya. Yang pertama itu untuk bibit-bibit pohon yang terancam punah, misalkan bibit kayu besi atau belian, kemudian ada bibit meranti, bengkirai dan lain sebagainya yang biasanya kayu-kayu keras. Itu dengan harga yang berbeda. Kemudian untuk kategori yang kedua itu bibit pohon kayu juga. Ini contohnya misalkan kayu medang, kayu leban, bibit pohon ramin dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada kategori untuk bibit pohon buah. Oke. Itu seperti contohnya mangga, rambai, cempedak, jambu bol, sukun. Nah, itu ada lagi kategorinya. Nah, kalau misalkan untuk customer yang membayar menggunakan bibit nanti akan dihargai secara khusus. Ada tabel harganya di Asri dan silakan datang jika ingin informasi yang lebih lanjut. Oke, terima kasih nih Pak Rizka ya atas informasinya. Dan buat para pendengar tentunya tidak ada salahnya ya untuk menyampaikan informasi ini kepada sanak keluarga kita yang ada di sekitar Kabupaten Kayong Utara atau tetangga kita yang tidak mendengarkan
program acara dialog interaktif kita untuk edisi hari ini. Dan yang pastinya jangan lupa bahwa di Klinik Asri ada program terbaru yaitu optik tadi. Ini merupakan informasi yang sangat penting ya untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya. Baik, yang lainnya silakan Mbak. Selain bibit, kita juga ada bisa menerima non cash payment seperti misalkan kulit telur tadi bisa juga. Kulit telur? Iya, bisa juga dikumpulin kulit telurnya. Tapi nanti yang masih kulitnya aja, masih nggak sama telurnya. Nggak sama telurnya. Terus mungkin nggak terlalu pecah benar ya? Mungkin begitu. Atau kalau misalnya yang udah pecah bagaimana? Enggak juga. Ya jadi memang kulit telurnya aja nanti akan ditimbang kulit telurnya. Oh, ini akan ditimbang. Iya. Oke, jadi kemudian juga bisa juga kotoran ternak, baik itu sapi atau kambing nanti yang akan dijadikan untuk pupuk. Oke. Sama kerajinan tangan. Nah, kalau kerajinan tangan ini agak lebih spesifik. Nah, itu nanti mungkin akan ada penilaian secara khusus untuk berapa harga berapa kerajinan tangan tersebut akan dihargai seperti itu. Itu ada kayak ikan besar itu kayak ayam mentas, keranjang yang kecil kayak apa? Kalau di sini tuh kayak bakul gitu ya. Iya. Sama gelang atau cincin rotan itu. Nah, itu diterima sih Asri. Jadi bagi Anda yang mempunyai masalah kesehatan dengan matanya tentunya bisa datang ke Klinik Asri untuk memeriksakan kesehatan matanya tersebut. Kemudian di sana juga kita bisa melakukan pemesanan kacamata ya. Jadi dan untuk pemesanannya juga tidak memerlukan jangka waktu yang lama. Baik Mbak Rizka, silakan untuk menyampaikan kembali nih tentang program-program yang ada di Klinik Asri, terutama tentang optik tadi ya, sehingga masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya lebih memahami lagi ya tentang program-program yang ada atau layanan-layanan yang ada di Klinik Asri. Silakan. Harapannya dengan adanya optik Asri ini kita dapat membantu masyarakat ya dalam hal layanan kesehatan mata, sehingga tadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke kabupaten sebelah. Iya betul. Di Kayong Utara sendiri sudah ada. Kemudian juga pembayarannya tidak harus selalu cash tunai, jadi bisa juga non cash payment. Dan harapannya dengan dibukanya optik Asri ini kami dapat mengintegrasikan layanan kesehatan terutama mata dengan pelestarian hutan, karena tadi kalau misalkan bayar menggunakan bibit pohon, nah bibit pohonnya nanti akan ditanam, kemudian ya otomatis ikut berpartisipasi dalam pelestarian hutan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti kan akan harapannya dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan alamnya lestari. Amin. Nah, pesan-pesan juga yang ingin disampaikan nih ya khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya. Layanan kita coba juga memulai dengan harga yang terjangkau juga salah satunya. Kemudian juga tadi pembayarannya tidak harus selalu cash, bisa non cash payment. Kemudian juga nantinya harapannya kita tidak hanya bekerja di sekitaran Sukadana saja, tapi juga wilayah-wilayah lain yang mungkin ada masyarakat yang sulit menjangkau untuk harus ke Sukadana gitu jauh. Nah, harapannya kita juga bisa menjangkau sampai masyarakat yang jauh dari Klinik Asri. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Mbak Yulianti sendiri mungkin ada juga yang ingin disampaikan ya untuk pendengar setia RKO dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara khususnya, silakan. Harapan saya dan Asri ya, dengan adanya optik ini semoga masyarakat Kayong Utara mendapatkan layanan kesehatan mata sehingga dapat mengurangi kelainan refraksi yang dialami masyarakat Kayong Utara. Nah, dengan adanya optik Asri membantu dalam segi ekonomi ya. Mungkin masyarakat beranggapan bikin kacamata ini mahal, biayanya cukup tinggi. Nah, kita sebagai Asri membantu banget dalam segi pembayaran. Nah, dengan cara non tunai, kayak tukar bibit, bekerja, jasa, kerajinan. Nah, mungkin di Kayong Utara ini tingkat kelainan refraksinya itu lumayan tinggi. Nah, juga katar juga ya. Karena tinggi, kita Asri berkontribusi sebagai kesehatan
dalam kesehatan mata nih. Nah, kita adakan optik sehingga masyarakat dapat melihat dengan baik dan jelas. Nah, sehingga yang kayak membaca atau mengaji itu kan sulit tuh, nggak ada kacamata buat baca. Iya, Nah, betul. karena kita membagikan kacamata lebih dari 12.000 ya Kak, semenjak tahun 2019. Nah, banyak tuh masyarakat kebantu dalam membaca atau melakukan aktivitas penglihatan yang dekat gitu. Terima kasih Mbak Yuliantina ya. Mbak Rizka, terima kasih juga nih atas waktunya dan kehadirannya di studio RKO dalam program acara dialog interaktif untuk edisi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat ya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang sebelumnya kan masyarakat kita yang ingin memeriksakan kesehatan matanya kan perginya harus ke kabupaten sebelah ya, yaitu Kabupaten Ketapang, dan ini juga memerlukan biaya yang cukup besar ya Mbak Rizka ya. Nah, kalau sekarang kan nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Jadi ini merupakan informasi yang sangat penting dan kabar gembira khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya. Mudah-mudahan di lain waktu dan di lain kesempatan tentunya Rizka bisa hadir kembali nih di studio RKO ya dalam program acara dialog interaktifnya. Baik para pendengar semua, itulah tadi dialog interaktif kita untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak tentunya atas partisipasi Anda yang saat ini masih tetap setia di 101,5 MHz RKO. Kita berpisah dan insya Allah akan jumpa kembali. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.